Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 1. Anissa Nurfitriani dengan NIM 121201014. Yang kedua, ada Apip Saifullah dengan NIM 121201016. Yang ketiga, ada Dede Abdurrahim dengan NIM 121201027. Pada hari ini kita akan memaparkan materi tentang penafsiran Al-Quran. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak videonya. Baiklah teman-teman, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama ada pengertian tafsir secara etimologi, yaitu al-idhoh wa al-tabyin al-syar. Adapun secara terminologi adalah usaha yang bertujuan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan lafaz-lafaznya agar yang tidak jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang, dan yang sulit dipahami menjadi gampang, sehingga hidayah Al-Quran benar-benar dapat dirasakan oleh umat manusia. Yang kedua yaitu pengertian takwil menurut etimologi, yaitu i'ruju al-syaf al-siyasah. Adapun secara terminologi adalah memalingkan lafaz-lafaz dari makna lahirnya ke makna batinnya, jika makna itulah yang sesuai dengan jiwa Al-Quran. Yang ketiga yaitu pengertian terjemah. Secara etimologi adalah tankul atau memindahkan. Adapun secara terminologi adalah memindahkan makna pembicaraan yang terkandung dalam suatu bahasa kepada bahasa lain lengkap dengan makna dan maksudnya. Terjemah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu terjemah harfiah, yaitu terkait kata per kata sehingga kadang membingungkan. Yang kedua ada terjemah tafsiriyah, yaitu tidak terkait kata per kata, lebih melihat kepada kandung makna atau kontekstual. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang contoh tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama ada contoh tafsir. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlar ruj. Yang artinya, dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Yang kedua yaitu tentang contoh takwil. Sebagai contoh dalam surat Al-Fath ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yadullahi fawqa aydihim. Yang artinya, tangan kekuasaan Allah di atas tangan kekuasaan mereka. Yang ketiga yaitu contoh terjemah dalam surat Al-Isra ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'al yadaka maghlulata ila 'unukika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengeluarkannya atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercerak dan menyesal. Perkenalkan, nama saya Dede Abdurrahim. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah Anissa sampaikan. Pentingnya peran mutafsir dalam menjelaskan Al-Quran. Makna syarat seorang muftasir adalah 1. Memiliki integrasi sebagai muslim sejati, yakni memiliki akidah yang benar dan mantap, akhlak yang baik, jujur dan adil, dan menjaga muru'ah atau kehormatan diri.
serta menjalankan segala ketentuan agama di bidang ibadah dan muamalah. 2. Memiliki pengetahuan bahasa Arab yang baik, nahwu, shorof, dan sastra. 3. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai ilmu-ilmu Al-Quran, kaidah-kaidah, dan dasar-dasar penafsiran. Asbab al-nujul, tartib al-nujul, munasabah, atau korelasian ayat dan antar surat. Ilmu-ilmu hadis, sahih, hasan, dan do'if, dan ilmu usul al-fiqih. Untuk tafsir tematik, mufasir harus menguasai pengetahuan dasar sekitar tema atau masalah pokok yang akan dibahas. Tafsir 1. Tafsir bin al-Matsur atau bin al-Riwayah. Tafsir bin al-Matsur adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersumber dari nas-nas, baik nas Al-Quran, sunnah Rasul, pendapat sahabat, ataupun perkataan tabi'in. 2. Tafsir bin al-Dirayah atau Bi'arayi. Tafsir bin al-Dirayah adalah menafsirkan Al-Quran berdasarkan ijtihad mufasir setelah mengenali lebih dahulu bahasa Arab dari berbagai aspek serta mengenali aspek-aspeknya, lafal-lafalnya, dan segi argumentasi yang dibantu dengan menggunakan syair-syair jahili mufasir. 3. Nafsir al-Isra, mentakwilkan atau menafsirkan atau ayat yang tidak menurut zahirnya berdasarkan isyarat yang samar yang hanya diketahui oleh orang yang berilmu dan bertakwa. Tafsir berdasarkan metodenya. Klasifikasi tafsir berdasarkan metode penafsirannya menjadi 4 macam metode, yaitu 1. Metode tahlili, 2. Metode ijmali, 3. Metode muqaron, dan 4. Metode mahdui. Tafsir dan ta'wil. Ciri-ciri tafsir dan ta'wil. 1. Tafsir menjelaskan makna tersurat, ta'wil tersirat. 2. Tafsir berkaitan dengan ayat muhkamat, ta'wil ayat mutasyabihat. 3. Tafsir pendekatan riwayat, ta'wil dirayah. 4. Tafsir terkadang makna sudah diberikan Al-Quran, ta'wil belum. Tafsir bersifat umum, ta'wil khusus. Bismillah. Dalam penerjemahan Al-Quran, hendaknya dipenuhi isyarat-isyarat. 1. Penerjemahnya hendaknya mengetahui 2 bahasa, bahasa asli dan bahasa terjemah. 2. Mendalami dan menguasai uslub-uslub dan keistimewaan-keistimewaan bahasa yang diterjemahkan. 3. Hendaknya sigot atau bentuk terjemah itu benar, dan apabila dituangkan kembali ke dalam bahasa aslinya, tidak terdapat kesalahan. 4. Terjemah itu harus dapat mewakili semua arti dan maksud bahasa asli dengan lengkap dan sempurna. Perbedaan tafsir dan terjemah. 1. Terjemah harus terjadi peralihan bahasa, sedangkan tafsir tidak. Terjemah menuntut terpenuhi kandungan makna bahasa pertama, sedangkan tafsir tidak. Terjemah menuntut pengakuan bahwa makna yang sudah dialih bahasakan memang itulah yang dikehendaki oleh bahasa pertama, sedangkan tafsir tidak. Perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir menjelaskan makna-makna ayat-ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Sedangkan takwil itu mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti yang lain yang samar dan marjuh.
Sedangkan terjemah itu hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara lebar dan tidak menyimpulkan dan isi kandungannya. Hubungan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir memerlukan penerjemahan yang ada di setiap lafaz-lafaz Al-Quran. Tafsir akan menjelaskan setiap lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum menafsir sebuah ayat, kita harus mengetahui arti atau terjemah dari lafaz Al-Quran tersebut, sehingga kita paham akan maknanya. Demikianlah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6 tentang penafsiran Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.